Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersamai kita di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Selasa 7 Agustus 2012 atau juga bertepatan di hari Rabu 19 Ramadan 1433 Hijriah. Hadir membersamai Anda dalam program Mari Berbahasa Arab. Tentu untuk Anda saudara yang bergabung bersama kami, silahkan Anda persiapkan pertanyaan Anda di line telepon 0271 661749 atau di SMS 08139389.000. Dan Alhamdulillah telah hadir narasumber yang akan bersama kita. Ada beliau Ustadz Tamim ISLC. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hadir pula ada adik kita dari SMA MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga di malam hari ini? Alhamdulillah. Ya. Saudaraku pendengar dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda persiapkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 08139389.000. Dan baik, sebagai mukadimahnya kita akan dengarkan bersama paparan awal dari beliau Ustadz Tamim ISLC. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara, kita pada kesempatan malam ini masih berada pada pembicaraan tentang na'at dan man'utnya, atau sifat dan mausufnya, di mana saudara kita bisa perhatikan ada 4 hal penting yang dirasa perlu mendapatkan perhatian dari kita tentang sifat berserta mausufnya, atau dalam buku yang kita pelajari ini na'at dengan man'utnya. Saudara, na'at dan man'ut harus sesuai. Yang pertama dalam masalah i'rabnya. Jadi jangan sampai ada sifat yang memiliki i'rab berbeda dengan mausufnya, atau na'at memiliki i'rab berbeda dengan man'utnya. Kemudian yang kedua adalah mu'annas dan mudzakarnya. Jadi kalau yang man'utnya itu mudzakar, maka sifatnya juga harus mudzakar. Kita tidak bisa kemudian memberikan sifat pada mausuf mudzakar dengan sifat mu'annas atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga saudara, kita perlu memperhatikan juga bahwa sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut itu harus sama juga dalam masalah nakirah dan ma'rifatnya. Jadi kalau sifatnya itu nakirah, maka kalau man'utnya itu nakirah. Sekali lagi, kalau man'utnya, kalau yang disifati itu nakirah, maka sifatnya harus nakirah. Kita tidak bisa memberikan sifat untuk nakirah dengan sifat ma'rifah atau sebaliknya. Yang terakhir saudara, yang keempat adalah bahwa kita juga harus mengingat bahwa antara man'ut dengan na'at harus sama di dalam masalah jumlahnya. Kalau man'utnya mufrad, ya sifatnya atau na'atnya harus mufrad. Demikian juga kalau man'utnya musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Dan apabila man'utnya itu jamak, maka na'atnya pun harus jamak. Inilah 4 hal yang perlu diperhatikan. Dan malam ini saudara, untuk memastikan bahwa kita semuanya memahami apa yang telah kita bicarakan kemarin dan mukadimah malam ini, maka kita coba yang hadir di studio dan juga saudara-saudara yang bersama dengan kami untuk membuka di halaman 48. Buku yang ada di tangan Anda di halaman 48 pada latihan yang pertama. Untuk itu saya minta Burhan untuk membaca latihan yang pertama, silakan. Muhammadun talibun qadimun. Perhatikan saudara, Muhammadun talibun qadimun. Kata talibun di sini adalah
kata talibun di sini adalah man'ut dan na'atnya qadimun. Perhatikan, dua-duanya sama-sama mudzakkar, dua-duanya sama-sama ma'rifah, dua-duanya sama-sama mufrad, dua-duanya sama-sama rafa. Jadi 4 hal ini terpenuhi, sehingga tidak mungkin bagi kita saudara untuk membaca Muhammadun talibun qadimin. Itu nggak mungkin, i'rabnya jadi beda ya. Silakan lanjutkan. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun la huwa tabibun jadidun. Hada darsun sahlun Abbasun tajirun syahirun Bilalun muhandisun kabirun. Al-inkiliziyatu lughatun sa'batun. A'anta rajulun ghaniyun la ana rajulun fakirun. Al-qahiratu madinatun kabiratun. A'anta mudarrisun qadimun la ana mudarrisun jadidun. Ahamidun talibun kaslanun la huwa talibun mujtahidun. Diulang latihan yang ke-10, nomor yang ke-10, silakan diulang kembali. Ahamidun talibun kaslanun la huwa talibun mujtahidun. Saudara, pada kata kaslan ini tidak ditanwin. Inilah saya katakan bahwa kita belajar isim-isim yang tidak ditanwin secara bertahap. Dan pada kesempatan ini saudara, saya menggunakan papan tulis. Pada kesempatan kali ini kita membicarakan tentang isim yang tidak ditanwin juga, tetapi isim ini pada sifat yang mengikuti pola, perhatikan, fa'lan. Sifat yang mengikuti pola fa'lanu ini nanti tidak ditanwin pola ini, sehingga kalau saya mengatakan kaslanu, saya tidak mengatakan kaslanun. Demikian juga kalau saya lapar, ana jaw'anu, dan saya tidak mengatakan ana jaw'anun. Mengikuti pola ini, tolong, fa'lanu. Atau saya mengatakan misalnya saya marah, ana ghadbanu. Atau saya sedang dahaga, ana atsyanu. Jadi ketika saya dahaga, ini lagi musim orang berpuasa Ramadan, jadi kita mengatakan ana atsyan. Saya tidak mengatakan ana atsyanun, ana atsyanu, karena mengikuti pola ini, fa'lanu. Nah, bagaimana dengan kesamaannya? Tadi saya mengatakan bahwa yang namanya sifat dengan mausufnya atau man'ut dengan na'atnya itu harus sama. Apakah masih sama? Kita baca kembali. Ahmadu talibun kaslanu. Afwan. Contoh di buku itu Ahamidun talibun kaslanu. Apakah kata kaslanu masih sama? Perhatikan. Jawabannya adalah bahwa ahamidun talibun kaslanu. Perhatikan, kaslanu ini adalah sifat dan talibun adalah mausufnya. Kaslanu adalah na'at dan talibun adalah man'utnya. Apakah masih sama? Ya. Ketika kita membicarakan tentang i'rab saudara, kita hanya membicarakan i'rab rafa. Kita tidak pernah membicarakan apakah dia ditanwin atau tidak. Sama dhammahnya, sama rafa'nya di sini. Talibun juga dibaca rafa, kaslanu dibaca rafa. Jadi ini i'rabnya tetap sama. Dan kemudian talibun talibun mudzakkar dan kaslanu juga tetap sama.
Perhatikan lagi, talibun di sini nakirah dan kaslanu juga nakirah. Disinilah kita perlu memberikan sedikit perhatian pada sekali lagi sifat yang mengikuti pola fa'lanu tidak di tanwin. Misal lagi adalah pada kata mal'anu yang artinya penuh. Mal'anu artinya penuh. Seperti yang saya katakan tadi, jaw'anu artinya lapar, atsyanu yang berarti dahaga atau haus. Wallahu a'lam bishawab. Kembali, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita semuanya. Dan silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, Anda dapat bergabung di line telepon 0271661749 atau di SMS 081393809.000. Dan tentu ada adik dari semanta yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya ketika memang ada yang belum dipahami untuk kesempatan malam hari ini. Baik, kita coba yang ada di pertanyaan ini, Ustaz, kita coba sapa. Ustadz, kapan pemakaian alif nun atau ya nun pada isim musanna? Kapan pemakaian waw nun dan ya nun pada jamak muzakkar salim? Syukran. Nampaknya kemarin ini soal sudah sempat dijawab, tapi untuk menegaskan ulang bahwa ini terkait dengan i'rab. I'rab itu terkait dengan perubahan akhir kata. Jadi ketika akhir kata itu dibaca rafa, maka untuk musanna itu bunyinya adalah alif dan nun. Jadi kalau saya mengatakan kitabani, itu berarti rafa, kitabani. Tapi nanti kalau i'rabnya jar atau i'rabnya itu nasab, maka saya membaca kitabaini. Nah, kemudian untuk yang jamak, ketika dibaca rafa, maka i'rabnya itu huruf akhirnya itu berbunyi wawu dan nun. Perhatikan di sini, muslimuna, dan tanda i'rabnya di situ wawu, muslimuna. Nanti ketika dia dibaca jar dan dibaca nasab, dia berubah jadi muslimina. Itu wallahu a'lam. Ya, baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian sudah sempat terjawab ini saja. Baik, kemudian di belakangnya coba kita sapa. Ustadz Afwan, kalimat ini ada yang lastu akhohu dan ada yang lastu ammuhu. Yang benar setelah lastu itu mansub atau marfu? Syukran. Bagaimana Ustadz benar? Perhatikan, kalau kita bicara tentang laisa, ini babnya laisa. Lastu yang pertama lastu akhohu, lastu akhohu. Saudara, saya hanya menulis apa yang disampaikan dalam pertanyaan ini. Dan lastu ammuhu, lastu ammuhu. Ya. Ammuhu. Ya, begitu tertuliskan seperti itu. Perhatikan, kalau kita membicarakan bab ini, lastu setelah laisa itu tolong diingat, laisa ini adalah fi'il, tapi fi'il ini adalah fi'il nasikh. Fi'il nasikh itu, kata nasikh itu artinya yang merubah hukum gitu ya. Jadi fi'il ini masuk pada mubtada dan khobar. Ketika fi'il ini masuk pada mubtada dan khobar, dia itu bisa merubah hukum mubtada dan khobar. Perhatikan, kalau saya mengatakan ini asalnya dari mubtada dan khobar, ana, perhatikan kata ini, ana akhuhu, ana akhuhu, saya adalah saudaranya. Kalau yang di bawah, maka ana ammuhu, ana ammuhu. Ini awalnya. Kita coba melihat
bahwa laisa dan teman-temannya sekali lagi adalah fi'il nasikh. Dia masuk pada mubtada dan khobar dan merubah hukum mubtada dan khobar. Nah, fi'il ini laisa dan saudara-saudaranya ini adalah fi'il yang bisa merubah mubtada dan khobar. Mubtadanya menjadi isim dia dan khobarnya menjadi khobar dia. Agar diingat bahwa isimnya itu dibaca rafa dan khobarnya dibaca nasab. Ingat, yang dibaca nasab adalah khobar. Yang dibaca nasab adalah khobar. Perhatikan ini. Yang dibaca nasab adalah khobar. Kalau kita perhatikan, ana akhuhu. Ana di sini adalah mubtada. Alasan saya mengatakan bahwa ana adalah mubtada karena ia berada di depan jumlah. Kemudian akhuhu adalah khobarnya. Ana menjadi mubtada dan akhuhu adalah khobarnya. Kita tambahi dengan laisa. Laisa. Kalau kita bicara laisa masuk pada ana akhuhu, ini akan menjadi laisa masuk pada ana, bunyinya jadi lastu. Ingat bahwa lastu tak di sini punya posisi sebagai isimnya laisa, dan isimnya laisa dibaca rafa. Isimnya laisa dibaca rafa. Tinggal kita menaruh khobarnya. Awalnya khobarnya adalah akhuhu, tetapi Anda perlu tahu bahwa khobar laisa dibaca nasab. Nasabnya kebetulan pada kata akhun. Pada kata akhun itu karena ini masuk di isim yang 5, ada abun, akhun, hamun, fu, dan tu. Masuk di sini, maka nasabnya itu dengan fathah, dengan alif. Akhahu. Ini benarnya. Jadi i'rabnya adalah lastu. Laisa di sini fi'lun madin mabniun ala sukun liittisalihi bitta'il mutaharrikah. Kemudian ta di sini at-ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in ism laisa. Dan akhahu nanti adalah khabar. Jadi akhahu, akha khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi al alif li'annahu min al asma al khamsah wa huwa mudaf. Al ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Itu i'rabnya. Kemudian jadi yang pertama lastu akhahu. Ya, kalimatnya di sini benar. Sekarang lastu anmuhu. Lastu anmuhu. Kalau kita perhatikan, ana di sini mubtada dan anmuhu di sini khabar. Kalau masuk laisa jadi lastu, khobarnya laisa dibaca nasab. Jadi anmahu, khobar laisa dibaca nasab. Inilah saudara. Jadi yang dibaca nasab itu bukan jatuhnya setelah laisa atau tidak, tapi apakah kedudukannya dia mubtada atau khobar. Yang jelas dibaca nasab itu khobarnya dan bukan asal mubtadanya yang kemudian menjadi isimnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk pertanyaan saudara kita. Silakan untuk Anda yang bergabung, saudaraku, atau barangkali dari adik-adik SMMda ada yang bertanya. Ya, silakan. Ini nomor 2 nomor ya. 2 yang tadi, yang ada alika rojulu mudarisun jadidun itu. Zalika ini
kedudukannya sebagai isyarah, ya itu apa bisa disebut dengan mubtada juga? Mubtada, ya. Dalika. Jadi semua isim, saudara, semua isim selama dia itu isim dan ada kemungkinan bisa dijadikan mubtada, ya dia mubtada. Jadi perhatikan, kalau saya mengatakan dalika kitabun, dalika itu mubtada. Jadi selama itu isim dan ini adalah isim isyarah, kita nanti ketemu dengan isim mausul alladhi juga nanti pas jatuh di depan jadi mubtada. Kemudian juga isim dhamir ana, huwa, hiya itu nanti duduk di depan jadi mubtada. Huwa talibun, hiya talibatun itu mubtada selama dia adalah isim. Karena kita mendefinisikan mubtada itu isim yang jatuh di awal jumlah, dia dibaca rafa. Ya, itu. Kemudian kalau istifhamnya ini hanya huruf itu tidak memiliki mahal di dalam i'rab huruf, karena ini pertanyaan ini adalah huruf la mahalla lahu minal i'rab, karena dia adalah huruf. Jadi nanti untuk istifham yang lain-lainnya juga sama. Beda kalau istifhamnya dari isim. Misalnya mada. Perhatikan kata aina kita buka. Di sini aina menjadi khobar. Aina kita buka mubtada. Ya. Wallahu a'lam. Demikian ya. Dapat dipahami ya. Ya, mudah-mudahan nanti sambil berjalan barangkali ada pertanyaan lagi atau ada pertanyaan lagi, Sam? Saya pikir cukup, nanti kita akan bicara itu di bab mubtada muakhar dan khobar muqaddam insyaallah. Baik, insyaallah barangkali nanti waktunya ada begitu. Kemudian kita coba sapa Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, kalau al dalam Asmaul Husna contohnya Al-Karim termasuk al apa? Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi termasuk al apa? Jadi posisi sebenarnya al seringkali di dalam kajian kita di dalam bahasa Arab, di dalam tata bahasa yang kita pelajari, al ini tentu menjadikan sesuatu menjadi ma'rifah. Sesuatu ini betul-betul menjadi ma'ruf, bahwa yang dimaksud dengan misalnya Al-Aziz itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghaffar itu tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah betul-betul terdefinisikan dengan baik. Al-Jabbar itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini memperhatikan, ini kita sudah bisa memahami misalnya sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah jelas itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Iya, baik, terima kasih demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian di belakangnya coba kita sapa. Mau tanya Ustaz, apa artinya almarhum? Terima kasih. Jadi kalau diartikan secara bahasa itu dari isim maf'ul marhum, artinya yang dirahmati. Sementara saya kalau khutbah depan Anda saya mengatakan hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu artinya kan juga begitu. Hadirin dan hadirat semoga dirahmati oleh Allah. Kata marhum semoga dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum. Ya, demikian ya. Sama dengan kita mengatakan rahimahullah, semoga dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita yarhamuhumullah. Wallahu a'lam. Ya, baik, demikian ya. Kemudian Ustaz, nama saya Amr. Apa bahasa Arabnya bumi? Maksudnya gimana ya? Bahasa Arabnya bumi. Ya, begitu. Berarti maksudnya Amr, namanya Amr. Mau tanya bahasa Arabnya bumi apa gitu. Bahasa Arabnya bumi. Bahasa Arabnya bumi al-ardu, dan ini muannas. Al-ardu dan ini muannas. Nggak tahu bagaimana kata al-ard ini kemudian masuk ke bahasa asing, yang sudah barang tentu terjadi pola
mengedepankan beberapa huruf dan mengundurkan beberapa huruf gitu ya, ardun kan? Dan kemudian nampaknya di beberapa bahasa asing muncul juga dengan nama yang mirip sebutannya dengan bumi dan berarti bumi. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk selanjutnya coba kita sapa kembali. Pada pembahasan isim, nakirah dan ma'rifah ada penjelasan seperti ini Ustaz. Apabila suatu isim disandarkan pada isim nakirah, maka dia adalah isim nakirah. Nah, mohon diberikan contohnya ini Ustaz. Jelaskannya ya, silakan. Tentang ma'rifah dan nakirah, salah satu hal yang perlu diingat bahwa isim ma'rifah itu diantaranya adalah isim yang dimudhafkan pada ma'rifah. Jadi kalau dimudhafkan pada ma'rifah, satu isim apabila dimudhafkan pada ma'rifah hasilnya sama dengan ma'rifah. Tapi kalau dimudhafkan pada nakirah hasilnya nakirah. Perhatikan ini. Jadi salah satu isim, sekali lagi, yang disebut sebagai isim ma'rifah adalah apabila isim itu dimudhafkan pada ma'rifah. Contoh, saya pegang ballpoint, kalamun. Kalamun. Saya mudhafkan pada Muhammadun. Muhammadun. Maka hasilnya adalah kalamu Muhammadin. Perhatikan ini, kalamu Muhammadin. Apakah dia nakirah atau ma'rifat? Kita lihat. Kalamu memang nakirah, tetapi Muhammad, perhatikan, Muhammad adalah isim alam, dan isim alam adalah salah satu dari bentuk ma'rifah. Ini ma'rifat. Maka kalamu Muhammadin adalah ma'rifah. Contoh lagi, nanti kita akhirnya ketemu dengan nakirah. Kalamu, ya, kalamun. Saya tambah dengan al-mudarris. Al-mudarrisu. Hasilnya adalah kalamul mudarrisi. Kalamu al-mudarrisi. Anda tahu bahwa al-mudarrisi adalah ma'rifat. Maka kalamul mudarrisi hasilnya adalah ma'rifat. Berbeda dengan kalau saya mengatakan begini, kalamun, saya tambah dengan mudarrisun. Mudarrisun. Hasilnya adalah kalamu mudarrisin. Mudarrisin. Dan kalamu mudarrisin, perhatikan, mudarrisun adalah nakirah mudarrisun. Maka kalamu mudarrisin itu hasilnya nakirah karena dia diidhafahkan pada nakirah. Sekali lagi, kalau saya mengatakan kalamu, saya punya kalamun, kalamun dengan talibun. Talibun nakirah apa ma'rifat? Talibun itu nakirah. Maka hasilnya kalamu talibin. Ini nakirah. Jadi yang diidhafahkan pada nakirah hasilnya nakirah. Kalau diidhafahkan pada ma'rifat hasilnya ma'rifat. Nah, dan ini penting karena kadang-kadang suatu ketika kita bicara tentang sifat dan mausuf juga. Kalamu mudarrisin, kalau saya ingin memberikan sifat dengan kata jadid, itu punya jadidun, ya lah. Kalamu mudarrisin jadidun. Tapi kalau kalamu Muhammadin al jadidu, kan begitu. Karena sekali lagi sifat harus sama dengan mausuf, naat harus sama dengan man'ut di dalam ma'rifat dan nakirahnya. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami.
Untuk Anda saudaraku yang bergabung, silakan 0271661749 atau di SMS 08139389.000. Dari adik-adik SMMT, barangkali ada lagi? Ya, silakan. Ustaz, untuk yang tadi alif lam dalam Asmaul Husna itu, kok di ayat itu ada yang Allahur Rahmanur Rahim, ada yang pakai alif lam, atau terkadang juga ada yang tanpa alif lam, Allah Azizun Hakimun. Bedanya itu apa, Ustaz? Disinilah kita akan jadi ketika tidak pakai alif lam itu, kalau misalnya nggak pakai alif lam, memang kondisi ayat yang ingin menunjukkan tanpa alif lam, karena itu terkait dengan bahasa. Jadi kalau saya mengatakan Muhammadun talibun mahirun, ini sifatnya talib. Muhammadun talibun mahirun. Kalau sifatnya mahirun, sifatnya talib. Sementara kalau saya tambahi alif lam, jadi malah salah dah. Talibun mahirun. Atau saya mengatakan Muhammadun mahirun, jadi khobar. Berbeda kalau saya mengatakan Muhammadun al-mahiru, setelah al malah jadi sifat dah, malah jadi na'at. Muhammadun al-mahiru, ini bukan lagi menjadi khobar, tapi menjadi apa? Sifat, menjadi na'at. Muhammadun al-mahiru, Muhammadun al-mahiru dakiyun, misalnya begitu. Jadi khobarnya dakiyun. Nah itu, jadi ini terkait dengan masalah bahasa. Kadang-kadang memang kita memberikan sifat itu kan harus disesuaikan dengan yang disifati, ya tak? Atau kemudian kita memberikan mubtada atau khobar, itu juga harus disesuaikan. Wallahu a'lam. Ya, baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk selanjutnya coba kita sapa selanjutnya Ustadz. Ustadz mohon tanya ini Ustadz, karena biasanya atau cuma bilang atau nulis barangkali tentang jayakallah, tapi tulisannya jayakallah saja atau mengucapkan jayakallah begitu Ustaz. Tapi terkadang ada yang menulis jayakallah khairan katsir. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah tidak apa-apa begitu? Yang pertama kali setelah jim adalah zai, bukan ya. Jaza zai, jazakallah, jaza. Dari kata jaza artinya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepadamu. Ini objek jazakallahu. Di sini khairan katsira. Saya ingin sampaikan bahwa katsiran di sini adalah na'at bagi khairan. Perhatikan. Jadi jangan khairan katsir. Kalau katsir nanti i'rabnya beda. Ya tak? Padahal saya sudah mengatakan bahwa sifat itu i'rabnya harus sama dengan mausuf. Na'at itu di sini na'atnya adalah katsiran, dan man'utnya adalah khairan. Kalau dia khairan, jangan dituliskan katsirun atau katsirin, tapi katsiran, harus sama. I'rabnya sama, ma'rifat dan nakirahnya juga harus sama. Kemudian mufrad muannats, mufrad mudzakkar dan mufrad jamak dan mutsannanya harus sama, dan pokoknya 4 hal itu sama. Jadi jazakallahu khairan katsiran, bukan khairan katsir. Bisa katsir itu bisa katsirun, bisa katsirin, padahal i'rabnya khairan katsiran. I'rabnya biar sama. Baik, demikian ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Namun Ustaz, tampaknya juga sekaligus sebagai pertanyaan terakhir untuk kesempatan malam hari ini, sebagai kesimpulannya Ustaz, silahkan. Ya, sekali lagi kita masih belum beranjak dari na'at dan juga man'utnya. Jadi man'ut dan na'at harus sama. Termasuk contoh yang terakhir yang ditanyakan, jazakallahu khairan harus katsiran. Atau kalau diwakafkan jazakallahu khairan katsira, i'rabnya harus sama. Wallahu a'lam. Ya.
Baik, terima kasih saat kebersamaannya di kesempatan malam hari ini, dan ada adik SMMT, terima kasih kebersamanya. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan kembali bersama Anda kembali. Akhirnya kami undur diri, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.